Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai perusahaan jasa. Kita lanjutkan dari video tentang perusahaan jasa yang di part 1. Untuk kali ini, kita akan bahas mengenai rekening atau perkiraan. Gitu ya. Sebelum kita ke siklus akuntansi ya, dari tadi bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar. Nah, untuk kesempatan ini sebaiknya kita bisa memahami sama-sama mengenai perkiraan rekening gitu ya, atau account gitu ya. Nah, ini Anda bisa juga mempelajari di buku referensi di halaman 30 ya, yang dengan topik perkiraan atau account gitu ya. Nanti di situ ada penjelasan mengenai apa itu perkiraan gitu ya. Kemudian perkiraan bentuknya seperti apa saja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini perkirakan disampaikan? Karena nanti di proses siklus akuntansi, yaitu di buku besar dan ledger, itu kita akan membuat uh, apa namanya buku besar ya dari hasil jurnal. Itu tentunya kita harus paham dulu mengenai perkiraan atau akunnya ya, karena di dalam buku besar atau ledger ini adalah kumpulan perkiraan ya, kumpulan perkiraan atau rekening yang saling berhubungan. Nah, itu disebut dengan ledger. Jadi sebaiknya kita pahami dulu mengenai apa itu rekening gitu ya, atau perkiraan. Nah, rekening atau perkiraan ini itu adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Ya, ini yang disebut dengan rekening atau perkiraan. Nah, perkiraan ini itu nama lainnya bisa account gitu ya, atau bisa disebut dengan account atau akun gitu ya, atau rekening gitu ya. Jadi jangan bingung ya kalau ada yang menyebutnya perkiraan gitu, atau rekening atau account atau akun, itu sama saja. Nah, wujudnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, ini wujud dari rekening. Ya, rekening atau perkiraan atau account gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan buat buku besar setelah jurnal, tapi di buku besar atau ledger ini kan kumpulan dari beberapa rekening atau account. Nah, ini kita contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Ini disebut contoh perkiraan atau account-nya atau rekening. Contohnya kas misalkan gitu ya, bentuk lain kas misalkan, ini bisa seperti ini. Ini namanya yang sudah Anda bahas ya, atau sudah Anda pelajari di sesi awal ya, mengenai kita buat secara sederhana ya dari perkiraan. Ini namanya perkiraan T atau account T gitu ya. Di halaman 30 juga di buku referensi sudah disebutkan ya, atau sudah dijelaskan. Ini contohnya ya, kalau kas misalkan bertambah gitu ya, di sisi kiri. Nah, sisi kiri ini sama dengan sisi debit gitu ya. Bertambah berarti di sebelah debit, saldo normalnya ya. Ketika bertambah kan di sini. Gitu ya. Nah, jadi di perkiraan akun ini yang paling sederhana ini memiliki 3 bagian. Nama perkiraan gitu ya, yang menunjukkan jenis aktiva. Kas kan masuk dalam kategori aktiva atau aset atau harta. Nah, ini menunjukkan jenis aktivanya. Oh, jenis aktivanya berarti kas gitu ya. Misalkan kalau modal atau kewajiban dan beban gitu ya yang dicatat dalam perkiraan tersebut. Jadi ini macam-macam ya, tergantung nanti nama perkiraannya apa. Kemudian yang kedua, itu bagian yang kedua adalah setiap bagian mempunyai ruang untuk mencatat setiap peningkatan jumlah pos yang bersangkutan. Jadi nanti ini kasnya 1 juta ya, bila mana ada penambahan misalkan pendapatan gitu ya, nanti di sini akan nambah ya di sebelah debit gitu ya. 1 juta misalkan nambah 500 jadi 1.500.000 dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga, setiap perkiraan ini mempunyai ruang untuk mencatat setiap penurunan, berarti di sebelah kanan gitu ya. Kalau pas berkurang kan di sebelah kanan atau di sebelah kredit gitu ya. Ini saldo normalnya bertambah di debit, kalau berkurang berarti di kredit.
Nah, perkiraan bentuk T ini karena bentuknya huruf T, makanya disebut dengan perkiraan T atau akun T karena bentuknya seperti huruf T, gitu ya. Nah, sisi kiri disebut debit, gitu ya. Sisi kiri disebut debit atau D, sisi kanan disebut dengan kredit di sini atau K, gitu ya, seperti itu. Nah, Anda bisa pelajari juga nih nanti di buku referensi halaman 30. Nah, ini contohnya ya 1 juta dan seterusnya. Nah, bagaimana menggunakannya gitu ya. Nah, saldo harta, utang dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar akuntansi. Ya. Ini pemahaman lagi seperti di awal. Jadi, kita tahu bahwa persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini berarti gitu ya. Ini ketika ada transaksi, harta itu bisa saja berupa kas, piutang, tanah, bangunan, dan lain sebagainya ya, seperti sudah di bahasan awal. Kemudian utang plus modal gitu ya. Ini contoh ya, saldo 11.500.000 gitu ya. Piutang 2.000 gitu ya, utang 1 juta, modal 1.000 ya, modal 12.500. Ini contoh ya. Nah, ini di sisi kiri ya. Sisi kiri itu sama dengan sisi debit gitu ya. Nah, ini disebut sisi kanan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kas gitu ya, ini bentuk T-nya. Saldonya 11.500. Kemudian utang itu ya, akun utang berarti di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, kan ini harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini di sebelah kanan sebesar 1.000 gitu ya. Nah, harta sama dengan utang plus modal. Kasnya saldonya 11.500, utangnya tadi di sisi kredit atau di sisi kanan 1.000 gitu ya. Modalnya adalah di sisi kanan. Gitu ya. Nah, ini. Jadi saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, kemudian saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Kemudian saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prive gitu ya. Nah, ini pendapatan. Pendapatan gitu ya menambah modal. Jadi kalau ada pendapatan kita terima pendapatan jasa itu pasti modal akan bertambah. Berarti di sebelah kanan. Pendapatan di sebelah kanan, harta, hutang, modal ya, pendapatan gitu ya ini. Harta, utang, modal. Nah, ini di sebelah kanan untuk modalnya. Kemudian biaya mengurangi modal. Ya, biaya mengurangi modal. Gitu ya. Nah, ini kenapa? Di sebelah sini gitu ya. Ketika beban bertambah di sebelah debit. Gitu ya. Price mengurangi modal. Gitu ya. Ini mengurangi modal. Gitu ya. Itu ya. Seperti itu. Bagaimana jika ada transaksi? Nah, kita lihat. Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta. Ya kan? Bisa saja yang berubah atau berpengaruh hartanya, hutangnya, modalnya, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Ya, harta, contohnya kas. Nah, saldo 11.500. Penambahan 1.000. Ada pengurangan 500. Ya, penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Kita tahu saldo normalnya harta bertambah di sebelah debit. Jadi ketika hartanya bertambah lagi atas penambahan pendapatan, maka mencatatnya di sebelah kiri atau debit. Nah, ketika ada beban, kebalikannya, ya berarti kasnya berkurang. Di mana? Di sebelah kanan atau kredit. Gitu ya, di sebelah kanan atau kredit gitu ya. Nah, penambahan harta dicatat di sisi kiri gitu ya tadi. Kemudian
pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Nah, pencatatan di rekening hutang. Nah, hutang ya, saldo normalnya harta hutang gitu ya. Ini berarti di sebelah kredit. Ketika ada penambahan juga di sebelah kredit. Ketika hartanya berkurang, nah ini di sebelah debit atau di sebelah kiri. Nah, ini. Jadi penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya, gitu ya. Kemudian penambahan hutang dicatat di sisi kanan. Ini ya penambahan hutang di sisi kanan juga ya kalau hutang bertambah. Kalau hutang berkurang karena kita sudah membayarnya berarti berkurang, maka dicatat di sisi kiri. Harta hutang ini di posisi kredit kalau bertambah. Kalau berkurang berarti tinggal kebalikannya kan gini ya. Berarti di debit, balik ke lawannya gitu ya. Pencatatan di rekening modal. Modal. Saldo normalnya harta hutang modal di sebelah kredit gitu ya. Nah, penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan modal dicatat di sisi kanan. Ini kan harta, utang, modal, pendapatan. Jadi kalau bertambah di sisi kredit kan ini ke bawah ya. Harta, utang, modal. Nah, ini di kiri kan. Nah, ketika berkurang berarti lawannya di mana? Di debit lawannya kan. Itu ya. Jadi kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Ya kan? Ini lihat saja. Nah, kalau dari sisinya modal, ini ya kesimpulannya. Menambah di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Karena modal gitu ya, ketika bertambah itu di sisi kredit gitu ya. Nah, mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan gitu ya. Kemudian mencatat di sisi debit di rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit di rekening disebut pengkreditan gitu ya. Jadi kita pahami debit kredit seperti itu. Nah, jadi belum tentu ya jika debit itu adalah nambah itu karena kan tergantung dengan akunnya ya tadi. Ini Anda harus pahami. Pedoman penggunaan akun. Nah, ini Anda kan sudah belajar juga ya di awal ya mengenai pemahaman debit dan kredit. Nah, ini sebelum kita ke siklus akuntansi secara bertahap, kita harus paham dulu mengenai pedoman penggunaan akun. Karena sebelum melakukan jurnal, ini harus paham dulu. Nah, kita tahu bahwa jenis akun ini ada harta, itu diantaranya ya. Nah, harta ini bisa berupa kas, piutang, gitu. Bu, kenapa sih piutang disebut atau masuk dalam kelompok harta? Iya. Nah, kalau transaksinya penjualan jasa atau pendapatan jasanya dilaksanakan secara kredit, contohnya diterima pendapatan jasa salon sebesar 1 juta secara kredit. Nah, secara kredit ini berarti konsumen ya yang pakai jasa salon kita ini belum ada uang. Nanti dia ada kesanggupan bayar sebulan kemudian misalkan. Nah, ini secara pendapatan kan kita sudah melakukan ya, sudah melakukan pendapatan sudah melakukan kegiatan menyerahkan jasa kita. Tetapi bedanya uangnya belum ada imbal baliknya. Nah, jadi secara pencatatan harus sudah diakui bahwa itu adalah pendapatan jasa, hanya uangnya yang belum diterima. Nah, sehingga kan berarti kalau pendapatannya sudah diakui, kita juga harus mengakui kan atas aset tersebut. Aset tersebut masih di luar, masih di konsumen. Gitu. Makanya piutang gitu ya, berarti istilahnya piutang itu berarti uang kita atau uang perusahaan kita masih ada di luar. Itu berarti orang lain atau konsumen yang memiliki hutang ke kita. Nah, itu disebut piutang. Itu kan harta kita. Nah, makanya masuk kelompok harta. Nah, ya seperti itu.
Nah, saldo normalnya kita tahu gitu ya di sebelah kiri. Nah, kiri ini adalah di debit gitu ya, seperti itu. Kalau bertambah juga di saldo normal, di posisi normal yaitu di kiri. Ketika berkurang di sebelah kanan. Utang. Nah, kalau utang lawannya piutang. Kalau utang kita yang punya hutang ke orang lain. Berarti atas transaksi pembelian. Kita misalkan ada pembelian peralatan salon yang belum dibayar karena terbatasnya modal. Nah, berarti kan kita punya kewajiban ke orang lain. Nah, ini disebut dengan hutang. Itu ya, seperti itu. Nah, saldo normalnya di kanan. Ini ya, nah kan harta, utang. Nah, ini di sebelah kredit kan. Sebelah kredit kan berarti kanan. Nah, ketika bertambah ya di saldo normal lagi. Nah, ketika berkurang baru di lawannya. Kemudian modal, harta, utang, modal sama ya, utang sama modal sama. Itu ya saldo normalnya di kanan, penambahan di kanan, pengurangan di kiri. Berarti kebalikannya. Ketika bertambahnya di kanan berarti ketika berkurang di kiri. Pendapatan, harta, utang, modal, pendapatan. Ini kan saldo normalnya D, K, K, D gitu ya. Nah, ketika ini pendapatan bertambah berarti di sebelah kanan. Ketika bertambah lagi di sebelah kanan, ketika berkurang ya di sebelah kiri lawannya. Kemudian beban atau biaya. Saldo normalnya di kiri, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, D, ini D, K, 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 D. Nah, ketika bertambah berarti beban di kiri. Gitu ya, berarti ketika bertambah lagi di kiri lagi. Nah, ketika berkurang baru di kanan, kebalikannya. Gitu ya. Brave, saldo nomornya di kiri. Brave itu pengambilan pribadi. Kemudian penambahannya di kiri, pengurangannya lawannya ke kanan. Ini sebetulnya kiri kanan ini sama dengan debit kredit ya. Nah, ini Anda bisa lihat pedomannya harta kan tadi ya. Jadi kalau di sebelah nih ya, di sebelah kiri itu disebut dengan debit. Berarti kalau kanan itu kredit. Gitu ya. Harta bertambah di mana? Di debit, di sebelah kiri. Nih kan harta bertambah D. Ini posisi begini itu nih yang ke atas ini debit semua. Nih yang posisi ke bawah ini kredit gitu ya. Jadi saldo normalnya itu harta di debit. Ketika harta bertambah di mana? Ya di debit lagi. Ketika harta berkurang di mana? Di kredit lawannya. Ini berarti kalau posisi berkurang gitu ya. Ini posisi bertambah gitu ya. Dan tidak hanya harta ya, nanti ketika transaksi bisa juga dibeli peralatan secara kredit. Nah, ini kan termasuk dalam kategori harta gitu ya, piutang gitu ya, dan lain sebagainya masuk kelompok harta. Utang berarti saldo normalnya di kredit gitu kan, ini kan saldo normalnya kan ini ya. Nah, ini ya. Kemudian ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Ini kan posisinya. Ini yang ke atas nih debit. Ini posisi bertambah begini. Nah, kalau berkurang berarti lawannya gitu ya, seperti itu. Modal berarti di kredit. Ini di kredit. Pendapatan kredit, penambahan kredit, pengurangan di debit kan DKKK kan. DKK beban di debit. DKKKD penambahan. Pengurangan berarti kebalikannya KDDDK. Nah, prive berarti debit gitu ya. Penambahan di debit gitu ya. Kemudian pengurangan di kredit gitu ya ini. Ini udah paham ya, ini sudah dibahas kan di sesi awal sebetulnya. Nah, ini nanti Anda juga bisa pahami kembali mengenai ini di buku referensi. Silakan Anda bisa baca lagi di halaman 21 yang mengenai saldo normal. Nah, di situ itu sudah ada penjelasannya secara detail. Jadi Anda bisa baca di situ di halaman 21 di modul pengantar akuntansi. Kemudian kita ke contoh ya, pembelian aktiva tetap ya dengan tunai sebesar 500.000 gitu ya. Apa yang terjadi? Udah otomatis aktivanya bertambah sebesar 500.000. Di mana? Di debit.
Ini posisi bertambah. Nih yang ke atas nih harta nih. Jadi ketika harta bertambah di debit. Nah, ketika membeli aset otomatis kasnya berkurang. Ini saldo normal nih. Ketika kasnya berkurang, kalau bertambah kan ini berdiri ya. Kalau berkurang berarti begini, berarti lawannya berarti di sebelah kredit. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian perkiraan atau rekening. Ini yang harus Anda pahami. Jadi di perkiraan atau rekening ada real atau permanen dibagi dua ya, dan nominal. Nah, di sini real permanen ini adalah rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nah, ini disebut sebagai rekening real atau permanen. Kemudian yang kedua, rekening nominal. Rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Jadi, rekening atau akun pendapatan dan beban ini disebut sebagai rekening nominal. Dan ini adanya di laporan laba rugi. Coba Anda simak di video sebelumnya terkait penyusunan laporan keuangan sederhana. Ada kan ya mengenai contoh laporan laba rugi. Nah, yang muncul di laporan laba rugi kan hanya ada akun pendapatan dan beban. Nah, sedangkan akun ada aktiva, hutang, modal, gitu ya, kewajiban yang sama dengan hutang ya. Kemudian ada aset lainnya, ini adanya di neraca. Nah, disebut sebagai akun real atau permanen. Nah, harus bisa pahami ya, mana yang disebut sebagai rekening real atau permanen dan rekening nominal. Oke, kita ke pemahaman. Nah, di sini coba Anda. Penjualan disebut rekening real atau rekening nominal. Ya kan? Berarti disebut rekening nominal. Ya, karena kan penjualan pendapatan beban ini adanya di laporan laba rugi, disebut sebagai rekening nominal. Kemudian kas, coba rekening real atau nominal, berarti rekening real, ya kan? Karena masuk dalam kategori akun yang ada di neraca. Kemudian hutang sewa, rekening real atau nominal, berarti rekening hutang sewa ya, berarti rekening real. Ya, hutang munculnya ada di neraca. Kemudian beban iklan, rekening real atau nominal. Rekening nominal. Karena pendapatan penjualan itu semua ada di laporan laba rugi, disebut dengan rekening nominal. Modal, rekening real atau rekening nominal. Modal ada di rekening real. Ya kan, karena modal ini berapa sih? Sekarang modal saya tinggal berapa? Nah, ini kita lihat di neraca. Nggak mungkin ada di laporan laba rugi, ya kan? Piutang dagang, di rekening real atau rekening nominal, di rekening real atau permanen, ya kan? Itu. Nah, kemudian kita ke bagian rekening perkiraan. Bagian rekening perkiraan ini adalah daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Nah, ini mengenai bagian rekening ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalkan aktiva. Nomor akunnya adalah 1. Nah, ini udah menjadi aturan ya. Nama rekeningnya aktiva. Nomor akunnya berapa? 1. Kemudian kalau aktiva ini kan atau aset atau harta kan ada yang lancar dan tidak lancar. Kalau aktiva lancar misalkan ada penggolongannya lagi di sini. Berarti 1.1. Aktiva lancar contohnya apa? Kas. Nah, kas ini masuk kategori aktiva lancar. Berarti 1.1.1. Tapi kepalanya masih 1 semua. Piutang kan masuk kelompok aktiva ya atau harta. Nah, ini masuk aktiva lancar, piutang 1.1.2. Dia dan seterusnya nih. Persediaan. Nah, kemudian kalau aktiva tidak lancar berarti 1.2 karena aktiva ini digolongkan di aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar contohnya apa? Aktiva tetap. Aktiva tetap apa saja? Ya, di sini ada akumulasi penyusutan, investasi, gitu ya. Kemudian juga nanti ada aktiva tidak lancar yang lainnya.
Nah, ini termasuk aktiva lain-lain ya, termasuk dalam contoh nomor atau nama rekening. Itu ya Bu, boleh nggak kalau aktiva dikasih nomornya 5? Nggak boleh, karena sudah ketentuan. Jadi nomor akun untuk nomor akun atau nomor rekening atau nomor perkiraan dari aktiva, harta, atau kas, dan lain sebagainya ini adalah kepala satu. Nah, Anda juga bisa baca nih di halaman 36 di buku modul pengantar akuntansi mengenai ini ya. Jadi ada tuh pembahasan di situ mengenai bahwa satu ini adalah menunjukkan aktiva gitu ya. Kemudian di sini kewajiban aktiva, hutang plus modal gitu ya. Nah, sekarang kalau ada hutang atau kewajiban itu kepala akunnya nomornya berapa Bu? Nah, ini nomor 2. Nah, hutang ini kan ada hutang lancar, ada hutang gaji, ada hutang operasional lainnya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja, gitu ya. Nah, kemudian hutang tidak lancar. Nah, hutang tidak lancar ini Anda sesuaikan saja nomornya, berarti 2.2, karena hutang dibagi atau digolongkan ke hutang lancar dan tidak lancar. Ya, lancar contohnya apa? Hutang bank, hutang obligasi, ya di situ. Kemudian modal. Modal harta sama dengan utang plus modal. Bu, kalau nomor akunnya modal berapa? 3. Ya, 3 ini adalah menunjukkan modal. Boleh nggak Bu jadi 10 nomornya? Nggak boleh, karena sudah ketentuan. Jadi, untuk nomor akunnya modal ini, atau ekuitas ya, atau modal di setor dan diisinya, itu masuk dalam nomor 3 gitu ya, seperti itu. So, ada dua lagi yang di sini tidak ada ya, di buku referensi lebih detail ya di halaman 36. Nah, 3 ini adanya di neraca. Jadi 1, 2, 3 itu nomor akun di neraca. Bu, kalau nomor akunnya yang ada di laporan laba rugi berapa? Itu 4 dan 5. Nah, 4 adalah kode akun dari pendapatan ya, atau penjualan. Itu masuk dalam kategori laba rugi. Nah, kemudian kalau akunnya biaya apa Bu atau beban gitu ya, itu di nomor 5 gitu ya. Ada beban, ada di situ ada beban perlengkapan, beban gaji, beban penyusutan dan beban lain-lain. Ini masuk dalam nomor 5 gitu ya, seperti itu. Dan Anda bisa baca ya di halaman 36 dan 37. Nah, pencatatan di bukti transaksi dilakukan untuk setiap transaksi dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu atau yang diperlukan. Sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Ini contohnya ya. Contoh bukti transaksi ini faktur ya ini. Ya, dijual kepada nah ini ya, tanggalnya berapa gitu ya, ini syarat pembayaran gitu ya, dikirim dengan apa, dengan pengiriman yang lain selain pos juga bisa gitu ya. Nah, ini faktur atau invoice contohnya gitu ya, ini. Nah, ini syarat pembayarannya, nanti kita akan belajar syarat penyerahannya. Nah, oke. Nah, kita sudah sampai selesai di bab mengenai perkiraan atau rekening atau akun. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai jurnal. Oke, itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya mengenai jurnal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.